Ganti-ganti kembali lagi di program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan, apalagi kalau bukan Iko Berita Cah Habobo. Ganti kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2020 dan setelah lagi kita akan memasuki tahun 2021, di mana kita semua berharap pastinya tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik, tentunya bebas dari pandemi dan juga musibah-musibah lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke berita penghujung tahun. Yang pertama ini dari Kabupaten Merangin, tepatnya di Bangko. Nah, ini ada keterbatasan ruang. 48 pasien positif COVID-19 di Merangin itu belum sempat diisolasi. Ini dia. Beberapa hari belakangan kasus virus corona di Kabupaten Merangin meningkat cukup tajam. Pihak Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko terpaksa melakukan penambahan ruangan isolasi untuk pasien virus corona. Ruang isolasi di Rumah Sakit Kolonel Abun Jani diketahui hanya mampu menampung 60 pasien positif virus corona. Keterbatasan jumlah ruang isolasi di Kabupaten Merangin membuat masih banyak pasien yang belum dijemput untuk diisolasi. Saat itu yang sudah masuk ke ruangan isolasi hanya 53 pasien. Sedangkan 48 orang lainnya masih diisolasi di kediamannya masing-masing. Hal itu juga dibenarkan oleh Direktur Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko, Berman Sarage. Ruangan isolasi yang disediakan pihak rumah sakit tidak mampu menampung seluruh pasien yang positif, mengingat beberapa hari terakhir kasus virus corona di Merangin meningkat tajam. Untuk itu pihaknya masih melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 untuk menambah ruang isolasi di lokasi lain yang dinilai memenuhi persyaratan. Pasien sekarang yang diisolasi di rumah sakit itu 33 tambah 53 orang. Lumayan, terutama dari kelompok yang 46 itu ya, yang 46 itu belum semua diisolasi. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Nah, itu dengan itu memang keterbatasan ruang atau tempat, terutama untuk isolasi pasien COVID-19 ini memang menjadi salah satu masalah utama di negara kita ini. Tidak memadainya fasilitas dan juga kurangnya tenaga medis, tidak seimbang dengan pertambahan pasien positif yang terjadi di Provinsi Jambi. Nah, semoga kedepannya dapat diisolasi dengan cepat dan juga disediakan tempat baru atau lahan baru untuk isolasi pasien positif. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Kanti-kanti ini dari Muaro Jambi. Ini ada diduga lamban ratusan pasien COVID-19 di Muaro Jambi itu masih menunggu hasil swabnya. Ini hasil swabnya diduga sangat lambat ya keluar hasilnya. Ini dia berita. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Yes Isman, mengatakan hingga saat itu masih ada sekira ratusan orang yang masih menunggu hasil uji swab. Disebutkannya, hasil uji swab lamban keluar akibat banyaknya sampel yang diuji di laboratorium PCR COVID-19 kantor Balai POM Provinsi Jambi. Selain itu disebutkannya hasil uji swab baru bisa diketahui setelah 1 pekan hingga 10 hari pasca pengiriman sampel. Untuk swab tunggu kita yang belum keluar hasil 197. Jadi 197 itu ada yang baru, ada yang evaluasi tentunya kan, yang sedang dirawat menunggu hasil evaluasi follow-up-nya, 2 pemeriksaan ya. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi, Firdaus, mengatakan per 20 Desember, kasus terkonfirmasi virus corona di Muaro Jambi kian mengalami peningkatan, yakni sebanyak 343 orang. 253 pasien telah dinyatakan sembuh dan sekok pasien dinyatakan meninggal dunia.
kasus terkonfirmasi positif Kabupaten Muara Jambi pada tanggal 20 Desember 2020 itu sebanyak 343 orang, dan alhamdulillah untuk pasien sembuh sebanyak 253 orang, dan pasien yang dirawat saat ini sebanyak 50 orang. Alhamdulillah untuk zona kita sudah menurun dari merah kemarin menjadi orange. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, ngabari. Nah, ini kembali lagi di program Berita Tak Apa-apa, program berita yang disusun secara berburu dan disampaikan secara salah-salah, sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Nah, kali ini ada berita dari Kota Jambi. Ini berhubung sebentar lagi akan tahun baru. Ini malam tahun baru, kafe dan hotel dibatasi beroperasi hanya sampai sekiranya pukul 9 malam. Ini dia berita. Guna memastikan keamanan di momen Natal dan Tahun Baru 2021, ribuan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Basarnas, BNPB Jambi, BNNK Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, serta Satpol PP Kota Jambi menggelar apel kesiapan Operasi Lilin 2020 bertempat di lapangan Mapolresta Jambi pada Senin 21 Desember pagi. Operasi Lilin dilaksanakan pada 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Apel tersebut dipimpin langsung Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo. Dirinya mengatakan, pelaksanaan apel ditujukan untuk mengetahui kesiapan personel, peralatan, dan cara kerja yang akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan. Dengan fokus utama adalah pengamanan liburan Natal dan Tahun Baru, yang di dalamnya terdapat kegiatan agama dan agenda masyarakat lainnya. Lebih lanjut, Irjen Pol Rahmat mengatakan, 2/3 personel kekuatan Polda Jambi diturunkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Irjen Pol Rahmat mengatakan di situasi pandemi virus corona ICO tentu perayaan Natal dan Tahun Baru akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk perayaan Tahun Baru dewe akan diberlakukan jam pembatasan. Untuk kafe dan hotel yang akan mengadakan acara hanya dibatasi hingga pukul 9 malam. Dalam hal itu, Kapolda menghimbau kepada pelaku usaha hotel dan kafe untuk tidak terlebih dahulu menjual tiket acara untuk Tahun Baru karena akan diberlakukan jam malam. Untuk operasi lilin kita buka hari ini tanggal 21 Desember, akan berakhir tanggal 4 Januari. Untuk pelaksanaannya nanti kita akan melibatkan 2/3 kekuatan dari Polda Jambi untuk mengamankan seluruh tempat ibadah dan tempat-tempat wisata termasuk terminal bus dan bandara. Untuk di Kota Jambi sendiri itu nanti ada 71 gereja dan ada 7 pos pam yang akan dibangun oleh Polresta Jambi. Dimas Sanjaya, Jack TV, ngabari. Nah, itu dia ya, ada ribuan, ratusan bahkan ribuan personel yang disiagakan untuk dikerahkan saat operasi lilin malam tahun baru dan malam Natal ya, untuk menjaga ketertiban di masyarakat di Kota Jambi. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada berita dari Tanjung Jabung Barat, tepatnya Kuala Tungkah. Nah, ini ada Polres Tanjung Jabung Barat yang buru pemilik lobster senilai 12 miliar rupiah. Nah, ini di berita. Upaya penggagalan penyeludupan benih lobster dilakukan oleh Polsek Tungkal Ilir di salah sekok tempat di Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara sekira pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Baby lobster dikemas dalam 625 kantong dimasukkan dalam 24 box styrofoam. Dengan total 5.700 jenis mutiara dan 113.600 ekor jenis pasir. Seluruh benih lobster tersebut telah diamankan. Turut diamankan seunit mobil jenis Kijang LSX dengan nomor polisi BH1755AS yang telah dimodifikasi untuk mengangkut baby lobster, KTP atas nama Hadi Sunoto, serta kunci dan seunit handphone. Dari kasus ICO, kerugian negara diperkirakan mencapai 12 miliar 215 juta rupiah. Terkait hal ICO, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro menuturkan,
Pasca penangkapan benih baby lobster tersebut saat Iko jajarannya tengah intens memburu pemilik baby lobster. Pasca penangkapan pihaknya akan melakukan penyelidikan dan pengembangan asal mula barang dan tujuan pengiriman. Dijelaskan AKBP Guntur, modus yang dilakukan penyeludupan baby lobster tersebut memiliki modus terputus sehingga sulit dilakukan pengembangan. Namun jajarannya tetap menelusuri dari mana baby lobster tersebut didapat. Dugaan kuat pemilik benih lobster lebih dari seekor orang. Diketahui tangkapan baby lobster di akhir tahun 2020 Iko merupakan tangkapan terbesar dibandingkan tangkapan pada Juni 2020 lalu. Kantongi identitas orang-orang yang kita duga terlibat dalam upaya penyeludupan ini. Nah, tentunya akan terus kita lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Namun yang paling utama dan pertama adalah kita harus menyelamatkan benih lobster ini untuk segera dilepas liarkan. Dan tim kita yang di lapangan segera bisa menemukan dan menangkap orang-orang yang kita duga terlibat, sehingga nanti bisa kita lakukan upaya tracing terhadap jaringan yang terlibat, karena modus yang sering dilakukan oleh mereka adalah ini berantai dari antar pulau, mungkin biasa dari Lampung seperti yang terlihat di kertas koran yang di dalamnya. Surya Kurniawan, Cek TV, ngabari. Nah, kembali lagi di program Berita Tapapo. Program berita disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Berita kali ini datang dari Tanjung Jabung Timur. Tadi Tanjung Jabung Barat. Kali ini kita beralih ke Muara Sabak. Ini ada 33 tindak pelanggaran narkotika sepanjang tahun 2020 yang berhasil ditumpas oleh Polres Jatim. Ini dia berita. Jelaskan Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur Ibtu Ojak Pesi Tanggang. Selama setahun terakhir pihaknya telah menangani berbagai kasus tindak pelanggaran narkotika dengan 33 LP, 46 tersangka dan 71 gram barang bukti. Penanganannya dewek sudah hampir 100%. Adapun perkara yang masih menjadi pekerjaan rumah penting ialah kasus yang statusnya masih masuk dalam daftar pencarian orang. Salah satunya perkara dari hasil kerjasama dengan Polsek Nipa Panjang. Selain itu terdapat limpahan kasus perkara yang masuk P21 sekitar 28 LP dan Rakato didominasi penyalahgunaan narkotika jenis 1. Sementara itu wilayah kecamatan yang tindakan penyalahgunaan narkotika tergolong tinggi ialah berada di Kecamatan Bendahara dan Nipa Panjang. Ojak turut mengingatkan kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur untuk jangan nyobo-nyobo main dengan narkoba, karena pihaknya tidak akan segan melakukan penindakan tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Jadi selama berjalannya waktu 1 tahun terakhir untuk Satres Narkoba sendiri menangani ada sekitar 33 LP ya. 33 LP dengan jumlah tersangka sebanyak 46 orang dengan jumlah barang bukti sekitar 71, sekian. Sendiri itu sudah mau mencapai 100%. Mungkin di akhir Desember nanti semua perkara sudah tuntas. Rahmat Mira, Cek TV, ngabari. Nah, seperti kita ketahui kasus narkoba ini tidak ada habisnya, dan tentu saja kita aplaus untuk para petugas Satres Narkoba ya, Polres Tanjung Jabung Timur yang berhasil menindaklanjuti sebanyak 33 kasus sepanjang tahun 2020. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada dari Kota Jambi. Ini penyelundupan 1,89 kg sabu, ini hampir 2 kilo ya. Sabu dan 40 butir pil ekstasi nih. Syukurnya berhasil digagalkan oleh Polres Jambi. Ini dia. Tim Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi berhasil mengagalkan peredaran 1,89 kg sabu dan 40 butir pil ekstasi. Dari barang bukti tersebut diungkap berasal dari jaringan Aceh, jaringan Lapas Jambi, dan jaringan Muaro Jambi.
Di Tres Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Dewa Putu Gede didampingi Kepala Bidang Humas Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi mengatakan 4 kasus besar tersebut hasil selama bulan Desember 2020. Lebih lanjut, Kombes Pol Dewa Putu mengatakan penangkapan 8 tersangka IKO dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang mana untuk jaringan Aceh, personil mengamankan 3 tersangka yang diduga kurir sabu di loket bus Rapi, Simpang Rimbo, Kota Jambi. Penangkapan 2 kurir sabu dari Aceh tersebut ialah Nurmi Husen 55 tahun dan Novita Hasana 30 tahun. Saat Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi mendapat informasi di loket bus tersebut akan dilakukan transaksi sabu-sabu, pihaknya langsung menangkap tersangka. Sedangkan jaringan Lapas Jambi, pihaknya berhasil mengamankan sekok tersangka di lorong bersama Desa Mendalo Indah Caluko, Muaro Jambi. Kemudian untuk dari jaringan Muaro Jambi, sebanyak 5 tersangka diamankan di Desa Tunas Mudo, Sekernan, Muaro Jambi, dan Jalan Budi Geraha, Rajawali, Jambi Timur, Kota Jambi. Dalam kasus bulan Desember ini, minggu ketiga, kita ada mengungkap 4 kasus narkotika jaringan Medan, Jambi. Jadi tersangka yang diamankan ada 8 orang dan semuanya masing-masing ada keterkaitan. Barang bukti yang kita amankan sekarang ini ada 1 kilo 900 gram. Jadi 1,9 kilogram. Pil ini Ya? pil ini berapa butir? Ada juga ekstasi yang kita dapat, ada 40 butir. Tersangka tangkap di mana, Pak? Ini ditangkapnya di 4 tempat kejadian, ada 4 TKP. Ada yang di stasiun bus, ada juga yang di perumahan. Jambi semua, Pak? Ya, semua ada di Jambi, Muara Jambi, ada juga Mandalo. Ya, Satu jaringan, Pak. ada keterkaitan. Ya. Kalau yang untuk yang ibu-ibu ini, Pak, itu Yang ibu-ibu ini adalah jaringan dari Medan, orangnya dari Aceh, tersangkanya. Dia ngambil barang dari Medan, tujuannya adalah Jambi. Sementara kita sangkakan ke pasal 114 dan 112 Undang-Undang 35 tahun 2009. Atas perbuatannya saat itu, segala tersangka diamankan di rutan Mapolda Jambi guna proses lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Kita kembali lagi di program Berita Tak Apa-apa, program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini kita mencari berita ke Kabupaten Kerinci yang terkenal dengan pariwisatanya. Nah, berhubung corona dan juga ada libur panjang yang menanti sebentar lagi, objek wisata di Kerinci itu rencananya akan ditutup oleh pemerintah. Ini dia. Terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 hingga tanggal 5 Januari 2021, pemerintah Kabupaten Kerinci berencana akan menutup segala objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci maupun dikelola swasta. Penutupan lokasi objek wisata IKO berdasarkan hasil musyawarah tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kerinci untuk mengantisipasi penyebaran virus corona saat membludak pengunjung yang akan berkunjung ke tempat wisata saat libur panjang. Sehingga protokol kesehatan macam menjaga jarak, memakai masker hingga mencuci tangan sering dijalankan oleh pengunjung. Meski objek wisata direncanakan akan ditutup, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari tim Satuan Tugas COVID-19 Kerinci. Rapat terakhir kita hari Jumat kemarin diputuskan bahwa objek wisata ditutup seluruhnya. Tentunya persiapan tadi kan tidak ada lagi, tapi tetap ke depannya mungkin untuk 2021 kita kalau memang masih tinggi COVID, kita menjalankan protokol kesehatan tadi. Jadi untuk protokol tadi nggak ada lagi karena wisatanya ditutup memang rencananya. Jadi tetap kita menunggu keputusan dari Satgas COVID. Fenri, Cek TV, ngabari. Nah, itu dia berdasarkan hasil musyawarah gugus penanganan COVID Kabupaten Kerinci, pemerintah kabupaten itu akan menutup mulai dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 5 Januari tempat wisata baik yang dikelola pemerintah maupun dikelola oleh swasta guna untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sepanjang libur panjang tahun baru dan Natal ini. Nah, dekati habis
berita yang kami siapkan telah kami sampaikan semua. Terima kasih telah menyaksikan Iko Berita. Sampai berjumpa di minggu-minggu lainnya. Tetap jaga kesehatan dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kito. Tinggal aku